Informasi lain, mengantisipasi lonjakan COVID-19 pasca mudik lebaran, pemerintah daerah dan juga kepolisian menjaring pemudik yang baru pulang untuk dites antigen. Petugas di Kabupaten Bekasi bahkan memakai perahu untuk mendatangi warga. Perahu jadi sarana sejumlah anggota Polsek di wilayah Bekasi ketika menyambangi warga yang baru pulang mudik sebagai upaya melacak penyebaran virus corona. Setidaknya 20 orang nelayan yang baru pulang dari luar daerah menjalani tes swab antigen gratis. Dengan adanya ini di swab itu ya kami sangat berterima kasih keluarga. Itu setelah di swab lebih tenang? Iya, lebih tenang kami. Makanya kemarin pas ada anjuran pemerintah seperti itu, kita agak ini juga emang riskan juga. Ini kita belum di swab udah pulang kampung gitu. Di Jakarta, tim sus penindak pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 Polsek Jatinegara Jakarta Timur mendatangi satu persatu rumah pemudik yang baru tiba di Jakarta dan melakukan tes antigen. Petugas sengaja menjemput bola dari pintu ke pintu lantaran masih ada warga tidak mengikuti swab tes gratis di puskesmas atau mapolsek sepulang mudik dengan alasan takut. Bahwasannya mereka takut untuk melakukan swab, makanya kami secara door to door dari Polsek Jatinegara membantu masyarakat agar supaya masyarakat itu tahu bahwa swab itu dampaknya apa supaya tidak tertular dengan penyakit COVID bawaan dari daerah tempat dia kemarin pulang kampung. Sementara guna mempertahankan zona hijau yang relatif aman dari COVID-19, pemerintah Desa Cilebut Barat, Bogor, Jawa Barat tak ketinggalan menggelar pelacakan. Uji rapid antigen gratis digelar di sekitar perumahan, terutama ditujukan bagi para pemudik, ibu hamil, dan orang lanjut usia. Jika ada yang ketahuan terpapar virus, akan langsung menjalani isolasi. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, saya salut sekali dengan perjuangan Polri dan juga pemerintah. Ini juga baru TOP, tapi jangan hanya pemerintah dan juga petugas Polri yang berjuang ya Ustadz ya jemput bola, tapi juga masyarakatnya harus jujur gitu. Sebenarnya seperti apa sih Ustadz keutamaan jujur dalam Islam? Ya tentu ya, sifat jujur ini sifat yang paling utama yang kemudian juga dimiliki oleh Rasulullah SAW ya. Bagaimana kita paham betul Rasulullah memiliki sifat fatonah, amanah, sidik, dan tabligh gitu ya. Nah, fatonah itu bagaimana cerdas ya, kemudian amanah bisa dipercaya gitu ya. Kemudian sidik itu memang jujur, artinya bukan hanya jujur dalam perkataan tetapi juga dalam tindakan ya. Kemudian tabligh menebarkan semua kebaikan-kebaikan. Nah, dari semua itu sebetulnya intinya adalah kejujuran. Jika seandainya kita semuanya jujur, selesailah semua masalah yang ada. Sebetulnya itu. Nah, dalam konteks yang tadi, memang perlu kita lihat ya, karena kan kita ini sedang betul-betul menjaga agar supaya tidak ada kenaikan grafik dari pandemi di negeri kita ini ya, karena dampaknya akan sangat besar, bukan hanya di satu daerah, bukan hanya di satu negara, tetapi juga bisa seluruh dunia. Dan ini dampaknya akan berbahaya bagi keselamatan, bagi ekonomi, dan lain-lain. Katanya memang sekecil apapun pergerakan mestilah terpantau. Nah, kalau seandainya yang tadi mudik dan lain-lain ini kemudian menjaga protokol dengan baik, di swab dan lain-lain, ini kan lebih aman, lebih tertib. Tapi kalau tidak, tentu tadi aparat-aparat kepolisian juga semua yang berwenang untuk penanganan COVID ini akhirnya melakukan kerja yang lebih keras lagi, dan kita salut terhadap mereka semuanya bahwa mereka memang benar-benar pejuang yang bekerja, kalau seandainya kita pahami, untuk kita semuanya, untuk keselamatan kita semuanya gitu ya, dan untuk dunia ini semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita kesadarannya meningkat, kita betul-betul saling menjaga, saling kemudian masuk ke dalam tuntunan-tuntunan dari pemerintah, tuntunan-tuntunan dari kemudian ulama, agar supaya tidak menjadi orang yang menebarkan kemudaratan atau menebarkan virus atau bahkan terpapar oleh virus. Kira-kira seperti itu. Iya, tapi banyak juga Ustadz yang berdalih nggak jujur gara-gara demi kebaikan. Jadi nggak apa-apa bohong demi kebaikan, tuh gimana Ustadz? ya tidak ada lah ya yang namanya
kebohongan demi kebaikan yang dibenarkan, kecuali dalam beberapa hal. Beberapa halnya ini yang harus kita pahami, konteksnya juga harus sangat hati-hati. Apa yang diperbolehkan? Pertama, dia mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan jiwanya, ya, seperti bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya bahwa apakah ini istrimu, ya, ketika bersama Siti Sarah. Kalau dijawab iya, itu akan dibunuh dua-duanya. Karenanya dijawab bukan, ya, tetapi saudara. Nah, ini dalam konteks yang darurat sampai membahayakan jiwa, itu boleh diperkenankan. Itu satu. Yang kedua, membahagiakan istri dalam konteks yang tidak membawa dampak yang kemudian buruk. Misalnya istri sedang masak, gitu ya, kemudian memasakkan makanan buat kita suaminya, kemudian, waduh Pak, enak nggak? Waduh, enak sekali ini, alhamdulillah. Padahal dia kurang garamnya, gitu ya, rasanya acak-acakan, tetapi untuk membahagiakan gitu, bilang oh enak sekali. itu dua hal yang diperbolehkan, berbohong atau tidak jujur, gitu ya, kira-kira seperti itu. Iya, oh jadi beneran gak apa-apa ya Ustadz ya kalau suami itu bohong gara-gara masakan kita nggak enak terus dibilangnya enak. Aduh, semoga suami saya nggak pernah bohong. Aduh, jadi geli ketawanya.